Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari akun Kaskus yang bernama Indra057. Dan cerita ini berjudul Berburu di Hutan Kopi. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ingin membaca langsung tulisannya, kalian bisa kunjungi akunnya. Dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Inilah cerita selengkapnya. Jakarta, Oktober 2017. Selamat namaku, dan ini adalah kisahku. Dering HP yang mengentak dari speaker ponselku membuyarkan mimpi indahku. Dengan mata masih terpejam, tanganku meraba-raba mencari keberadaan benda pipi yang kini entah tergeletak di mana. "Cuk, siapa sih yang nelpon malam-malam begini?" Gerutuku kesal sambil menolak panggilan itu. Tanpa sempat melihat siapa yang menelpon, aku pun kembali meringkuk untuk melanjutkan mimpiku yang sempat tertunda. Kembali bunyi setelah diabaikan. Jengkel kuangkat tuh telepon tanpa melihat nama yang tertera di layarnya. "Siapa?" tanyaku dengan nada ku buat seketus mungkin. "Loh, nomorku gak kesimpan Tomat." Jelas itu suara Mas Dedi. "Oh, kenapa Mas? Soal bengkel? Masih berdiri kan?" tanyaku tanpa merasa bersalah. "Masih bisa syuting gak? Kenapa?" "Biasa, berburu ke hutan kopi. Banyak babi hutan, luwak. Kalau beruntung, bisa dapat kijang." "Kijang?" tanyaku. "Iya, kijang hewan. Bukan kijang kapsul, kijang super, kijang doyok, ataupun kijang Innova. Degel mulut tuh mulut." "Tapi serius kan?" tanyaku lagi mulai bersemangat. "Kalau sudah urusan berburu, jelas aku gak mau ketinggalan. Masa aku bohong? Udah pokoknya mau ikut gak?" "Jelas ikutlah," kataku. Aku tutup telepon, lalu segera kulihat jadwal di kalender. Besok aku harus pulang demi berburu. Jawa Timur, Oktober 2017. Singkat cerita, aku sudah berada di bengkel Mas Dedi untuk membahas rencana berburu itu. 2 hari 2 malam sepertinya cukup. Dan tanpa berunding terlalu lama, maka diputuskan kami akan berangkat besok pagi. Maka aku segera pulang untuk mengambil peralatan dan kebutuhan untuk berburu. Rompi, senapan angin, pistol airgun yang sudah di-upgrade, kacamata Polaris, juga sarung tangan serta topi. Tanpa sadar aku tersenyum tipis. Kalau sudah begini, aku merasa menjadi seorang militer, cita-cita yang sampai saat ini tak pernah kuraih. Paginya saat azan subuh berkumandang, ku geber motor metiku menuju ke bengkel. Ku putar gas dalam-dalam, dan motor pun melesat menembus jalanan yang berkabut. Kabut selalu membuat perasaanku tak tenang, apalagi di kiri kanan jalan hanya ada hamparan persawahan dengan pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan jalan sebagai perindang jalan. Perasaanku sudah tak karuan. Hawa tak enak ini membuatku ingin cepat-cepat sampai di bengkel. Gas ku puntir semakin dalam, motor pun melaju semakin cepat. Hingga tiba-tiba, pantat sebuah pedati muncul tepat di hadapanku. Jancuk, tak sempat mengerem. Ku banting stang ke kiri untuk menghindari bagian belakang pedati pasir itu.
laju motor jadi tak terkendali dan gabrus. Aku bersama motorku pun sukses terjerumus ke area persawahan yang baru siap untuk digarap. Asu, jancuk. Aku memakai sejadinya sambil berusaha untuk bangun dan mendorong motorku kembali naik ke atas aspal. Dengan sedikit kasar, ku standarkan motorku, lalu bergas menengok ke tengah jalan, bermaksud untuk memakai kusir pedati yang sama sekali tak memakai lampu agar bisa dilihat pengendara lainnya itu. Tapi yang kudapati hanyalah jalan yang sunyi dan kosong berkabut. Tak ada pedati. Gak mungkin tuh anjing bisa kabur cepat ini, makiku sambil memeriksa motorku apakah masih bisa lanjut atau tidak. Agak aneh memang, secepat apa pedati itu berjalan hingga bisa kabur dari pandanganku. Dan subuh-subuh begini sangat janggal kalau sudah ada pedati pengangkut pasir yang telah beroperasi. Terserahlah. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan karena motor ternyata masih bisa untuk dikendarai. Lama-lama berada di tempat ini membuat bulu kuduku semakin merinding. Aku kembali mutar tuas gas penuh. Kabut semakin pekat, tapi jarak pandang masih lumayan jauh. Kecepatan di atas 100 pasti aman lah. Namun, kejadian yang sama kembali terulang. Pedati muncul tiba-tiba di hadapanku. Seolah keluar dari pekatnya kumpalan kabut. Tak mau celaka dua kali, ku banting stang ke kanan sambil menurunkan gas hingga motor masih bisa kukendalikan untuk mendahului pedati itu. Begitu laju motor sudah benar-benar bisa kukendalikan dan pedati itu berhasil kulewati. Segera ku putar balik motorku untuk menghadang dan memakai si kusir pedati itu. Namun, begitu aku putar balik, tak ada apapun yang aku dapati di hadapanku. Hanya jalanan yang sepi dan gelap berkabut. Tak ada pedati, tak ada jejak sama sekali. Asu, ini pasti ulah mereka yang tak kasat mata. Jancuk wan kabeh cuk. Aku memanggil sekeras yang aku bisa, lalu meludah ke sembarang arah. Dengan sejuta perasaan dongkol, aku lalu kembali melajukan motorku. Kali ini dengan kecepatan sedang. Jalanan ini sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi sampai di bengkel. Namun lagi-lagi pantat pedati itu muncul di hadapanku. Jengkel, aku geber motorku dan kusalip pedati itu sambil berteriak maki. Jancuk, asu, jaran. Kusalip pedati itu sambil maki. Saat aku berhasil mendahulinya dan mengintip dari kaca spion, pedati itu telah raib seolah ditelan pekatnya kabut. Aneh, benar-benar aneh. Pedati itu hilang karena ditelan kegelapankah? Atau memang itu pedati jadi-jadian? Apa peduliku? Yang penting sekarang aku sudah sampai di bengkel. Keseruan buru babi hutan yang sebentar lagi akan aku rasakan sedikit banyak membuatku lupa dengan kejadian yang barusan aku alami. Namun siapa sangka, justru dari sinilah awal dari kejadian-kejadian tak terduga yang datang menimpa kami secara bertubi-tubi. Sampai di bengkel, aku langsung ngecek kondisi motorku. Ban belakang nyaris kempes dengan palak yang nyaris ringsek akibat terjun ke sawah tadi. Hantu sialan, Blay. Kalau begini caranya, aku gak akan bisa pakai ban tubus lagi nih. Kenapa mas? Tanya Junior.
terjun ke sawah tadi, menghindari pedati, jawabku. Lah, emang di mana? Jalanan yang sono tuh, jawabku sambil mikir buat nanti beli pelek yang baru atau tukar tambah saja sama pelek bekas di pasar loak. Seriusan mas? Tanya junior lagi penasaran. Ngapain aku bohong? Sampai 3 kali loh saat aku ketemu sama tuh pedati, kataku. Terus gimana? Tanya Pak Adi yang penasaran ikut nimbrung sambil mengelap senjatanya. Dulu, pas pulang dari rumahmu, aku juga begitu. Pedati tiba-tiba muncul sampai aku banting setir dan nabrak pohon. Untung aja aku pelan jalannya. Iya pak, pas melihat yang ketiga kalinya, aku makai aja tuh pedati. Hehe, gendeng kamu, itu demit loh. Ntar kita diikuti bagaimana? Eleh, sahutku meremehkan. Pak Adi ini pensiunan abdi negara. Kali ini, beliau maju sebagai sopir dalam rombongan berburu kami. Memang tak butuh waktu lama untuk sampai ke kaki gunung. Tapi merayap ke atas gunung butuh waktu lebih dari 2 jam. Kenapa tuh senapan kamu peluk ae? Tanyaku ke junior yang meluk senapan anginnya. Udah lama latihan, kali ini benar-benar siap tempur, jawab junior mantap. Cih, desihku meremehkan. Sesuai dengan namanya, junior, memang yang paling junior di antara kami dalam soal berburu. Jangankan babi hutan, musang pun aku tak yakin anak itu akan berhasil menembaknya. Jeep yang kami kendarai mulai merayap di gunung. Butuh skill khusus untuk mengemudi di tempat seperti ini. Karena itulah kami memilih Pak Adi yang sudah syarat akan pengalaman itu untuk jadi pengemudi. Dan benar saja, baru saja kami mulai menanjak, kami sudah terjebak dalam kubangan lumpur. Terpaksa kami harus menggunakan bantuan winch. Ketika winch bekerja mutar poros, seorang nenek melintas dan menyapa kami dan ramah. Aneh, seorang nenek yang sangat tua bisa dengan lincahnya melewati jalanan yang becek dan licin itu. Ah, mungkin dia warga desa lereng gunung ini, desa yang menjadi tujuan kami. Jadi, mungkin sudah terbiasa dengan jalanan yang seperti ini, batinku. Dan baru saja kami terbebas dari kubangan lumpur, kami kembali terperosok di jalanan licin. Aku menguji free lock roda depan demi mengaktifkan 4-wheel drive. Tapi nyatanya, kami tetap terjebak merayap menuju puncak dengan terseok-seok. Sangat mengherankan kalau kami dikalahkan oleh sebuah pickup penuh muatan yang meliuk-liuk, merayap dengan mudahnya. Dan anehnya, sosok nenek yang sama kembali melintas dan menyapa kami. Aku semakin merasa ada yang aneh dengan sosok nenek itu, namun tidak dengan manusia lain di mobil ini. Entahlah, mungkin mereka lebih fokus pada jalanan yang sedang kami lalui. Setelah beberapa saat kami berjibaku dengan lumpur, akhirnya kami berhasil melewati sebuah gapura yang menjadi tanda bahwa kami telah masuk desa. Ini belum setengah dari perjalanan ke puncak, namun kami sudah disuguhi oleh pemandangan alam yang memanjakan mata sekaligus mengerikan. Bagaimana tidak, sedikit saja kami ceroboh, maka jurang yang sangat dalam telah siap menelan kami. Rumah-rumah penduduk mulai terlihat. Memang tak ramai, tapi suasana asli mengalahkan aura sunyi yang menyelimuti desa di lurung gunung ini. Siang yang sebenarnya lumayan panas ini bahkan tak terasa sama sekali.
Mungkin karena desa ini belum tercemar polusi serta kemunafikan dari alam sekitar. Aku benar-benar merasa takjub. Selain pemandangan yang indah, setiap rumah di desa ini yang terkesan kuno ternyata dilengkapi dengan solar cell. Kami bisa menggunakan listrik sepuasnya di sini. Setelah puas mengisi perut di salah satu rumah warga, yang belakangan ku ketahui masih ada hubungan kerabat dengan Pak Adi. Dan warga inilah yang mengundang kami untuk membantu mereka membasmi babi hutan yang menjadi hama utama perkebunan kopi mereka. Aku memilih untuk menyisir keadaan, sekaligus melihat area kebun kopi milik warga. Hutan belantara di kejauhan menyita perhatianku. Dengan skop dari senapan, aku menyapu pandangan ke segala arah. Dan tanpa sengaja, skop senapanku mengarah pada sosok seorang nenek yang sedang berbincang dengan warga. Di tangannya tergenggam beberapa ranting pohon kering, tanda bahwa nenek itu adalah seorang pencari kayu bakar. Mereka nampak asik mengobrol. Pikiran anehku tentang nenek itu luntur seketika. Mungkin memang benar, nenek itu salah satu warga di desa ini. Mataku masih terus mengamati si nenek melalui lensa skop, hingga warga lawan bicara si nenek itu pergi melanjutkan pekerjaannya di kebunnya. Nenek itu lalu berbalik dan menguti ranting-ranting kering. Aku terus memperhatikannya dengan memperbesar lensa skop senapanku sampai titik maksimal, hingga sampai suatu ketika, dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, nenek itu berbalik mengangkat wajahnya, lalu menatap jauh tepat ke arahku. Jauh memang jarak kami, dan mustahil nenek itu bisa melihatku. Namun aku merasakan sorot mata nenek itu begitu tajam menembus lensa skop dan menghujam tepat di mataku. Aku sempat tersesak mundur karena kaget. Karena dengan jelas aku melihat nenek itu tersenyum penuh makna dan menyiratkan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tersenyum itu lebih mirip sebuah seringaian daripada sebuah senyuman yang tanpa sadar mampu membuatku bergidik ngeri. Sejenak kualihkan pandanganku sambil berusaha mengatur denyut jantungku yang tak beraturan. Sungguh, tatapan serta senyuman atau seringaian si nenek tua tadi nyaris membuat jantungku terlepas dari tempatnya. Namun, rasa penasaran kembali memaksaku untuk mendekatkan mataku ke lensa skop dan menyapu area di mana si nenek tua tadi berada. Nihil, sosok yang kucari ini ternyata telah lenyap kini. Benar-benar lenyap bagai ditelan lebatnya rimbunan tanaman kopi. Aneh, ini benar-benar aneh. Seingatku, hanya sepersekian detik tadi mataku teralihkan dari lensa skop. Mustahil nenek tua itu bisa menghilang dengan begitu cepat. Aneh, gumamku sambil pelan-pelan berendak dari tempatku berdiri. Matahari sudah naik semakin tinggi. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah warga yang menjadi base camp kami. Warga yang sama yang mengundang kami untuk membantu mereka membasmi babi hutan yang merupakan hama di perkebunan kopi ini. Langkah kakiku terasa berat meski jalur menuju desa cenderung menurun, seolah ada yang menahan langkahku dan tak mengharapkan aku meninggalkan tempat ini. Mungkin ini hanya faktor lelah setelah tadi menempuh perjalanan yang lumayan berat.
Batinku mencoba untuk tetap berpikir positif. Baru beberapa tindak aku berjalan, langkahku terhenti saat tiba-tiba ku dengar samar-samar suara kecipak air yang ditingkahi suara senandung dari arah sebelah kiriku. Siapa yang mandi di tengah hutan begini? Pakai cara nyanyi-nyanyi segala. Jangan-jangan naluriku sebagai seorang pemburu bekerja dengan cepat. Refleks tanganku mencabut pisau yang terselip di pinggangku, lalu menghunusnya sambil mengendap-endap ke arah asal suara itu. Semakin lama suara senandung dan kecipak air itu semakin jelas terdengar. Lalu, saat kusibang rumpun semak yang menghalang pandanganku. Cuk, aku mengumpat sejadi-jadinya saat mendapati si junior tengah asik berendam di sebuah mata air yang membentuk kolam alami di tengah rimbunan tanaman kopi itu. Lah, ngapain sampai di situ, Mas? Ngintipin aku lagi mandi ya? Seru junior yang sepertinya juga kaget melihat kedatanganku. Ngintip matamu, dengusku kesal. Lagian kamu juga ngapain mandi di tempat seperti ini? Pakai cara nyanyiin segala, kayak anak perawan saja. Kukira tadi suara Kunti. Ternyata sampan masih takut juga ya sama Kunti. Junior tergelak. Jancuk, kembali aku mengumpat sambil berbalik dan bermaksud untuk melanjutkan perjalananku. Loh, mau kemana, Mas? Seru junior. Balik, sautku ketus. Weh, kalau mau balik ke desa ke sana, Mas. Kalau ke situ jurang. Baik, refleks aku menahan langkahku. Karena apa yang dikatakan oleh junior itu ternyata benar. Di hadapanku, kini menganga mulut jurang yang nampaknya lumayan dalam. Sedikit saja tadi aku terlambat menahan langkah. Entah apa jadinya. Rumput-rumput semak-semak yang lebat menjadi kamuflase yang sangat sempurna untuk tempat bersembunyi mulut jurang itu. Tadinya, aku mau ngecek apakah jurang ini dalam atau tidak. Tapi karena mulutmu terlalu bawel, kayak mulut perempuan, mending gak jadi aja deh. Ujarku sambil berbalik dan berjalan ke arah yang benar. Arah menuju desa yang tadi ditunjukkan oleh junior. Bisa habis menjadi bahan ejekan kalau anak itu sampai tahu aku sudah gather dan tak ingat jalan kembali ke desa lagi. Padahal hari masih siang. Sampai di desa, kami lalu mengisi perut dan beristirahat sejenak sebelum kembali untuk melakukan survei lokasi. Ini pertama kalinya kami berburu di tempat ini. Jadi penting untuk mengenali medan sebelum malam nanti kami melaksanakan tugas kami yang sebenarnya. Persiapan pun kami lakukan dengan sebaik mungkin. Rompi US Army KW yang kukenakan dengan pistol airgun yang terselip di dada, serta senapan serta sepatu dan topi, benar-benar buatku merasa menjadi seorang tentara. Keinginan yang sejak lama aku dambakan, namun tak pernah kesampaian. Sedangkan Pak Adi membawa senapan sniper asli dan peluru yang juga asli. Luar biasa, ex-tentara memang jos gandos. Mas Dedi sendiri yang sudah dikenal sebagai pemburu profesional di antara kami, justru tampil kalem. Dengan motor trail yang sudah disiapkan oleh penduduk desa, kami lalu berpencar setelah sebelumnya mendapat sedikit pengarahan dan juga peringatan. Karena sebelumnya pernah ada pemburu bandel yang timah panasnya tak sengaja mengenai rumah warga. Beruntung tak sampai makan korban. Kami berpencar dengan masing-masing dibekali pesawat HT untuk berkomunikasi.
kecuali si Junior yang selalu mengintil Mas Dedi kemanapun ia pergi. Aku menaiki gundukan tanah yang menyerupai bukit, lalu menyapukan teropongku ke segala arah. Kulihat Junior sedikit kepayahan mengikuti Mas Dedi menyusuri medan. Dengan sabar Mas Dedi sesekali membantu anak itu. "Tinggal aja tuh Junior, kalau nyusahin Mas," ledekku melalui pesawat tate yang hanya disauti dengan tawa oleh Mas Dedi. Aku kembali menyapukan teropongku ke arah lain, di mana Pak Adi telah menemukan calon buruannya. Laki-laki itu membidik, namun tembakannya meleset. Babi hutan itu kabur entah kemana. Sepertinya kemampuan mantan militer itu sudah mulai berkurang. Aku lalu menurunkan teropongku dan bermaksud kembali ke motor trailku yang kuparkir tak jauh dari tempat berdiri. Ngapain juga aku ikut survei? Toh tadi aku sudah sempat menjelajah tempat ini, pikirku sambil berbalik. Jancuk, kembali jantungku nyaris dibuat copot saat menyadari bahwa seseorang telah berdiri di hadapanku. Si nenek misterius dengan senyumnya yang juga misterius itu. "Berburu babi hutan," sapa nenek itu sambil melirik senapan yang kusandang. Aku lalu menurunkan teropongku dan bermaksud kembali ke motor trailku yang kuparkir tak jauh dari tempatku berdiri. Iya Nek," sautku gugup sambil berusaha menyembunyikan rasa keterkejutanku. "Oh, terima kasih ya, sudah mau membantu warga desa membasmi hewan perusak itu," ujar nenek itu lagi. Iya Nek, bawa air minum, nenek haus." Perempuan tua itu melirik ranselku. Dengan tangan sedikit gemetar, ku keluarkan botol air dari dalam ransel dan ku berikan kepadanya. Nenek itu meneguknya sampai habis hampir setengah, lalu mengembalikan botol itu kepada aku. Lalu berlalu begitu saja, tanpa mengucap sepatah kata pun. Kupandangi kepergian nenek itu dengan tatapan penuh rasa heran. Nenek tua itu begitu lincah dan gesit menapaki area perkebunan dengan kontur tanah yang naik turun menyerupai perbukitan itu. Langkahnya begitu ringan dan cepat, hingga dalam sekejap bayangannya pun telah menghilang di balik lebatnya hutan. Benar-benar misterius, gumamku sambil kembali menyapu area di sekitarku dengan teropongku. Tak satu pun babi hutan yang menjadi target utama kami yang menampakkan batang hidungnya. Lensa teropongku hanya menangkap seekor burung dara yang tengah bertengger di atas dahan. Burung dara? Gumamku heran sambil menyiapkan senapanku. Aneh kalau ada burung dara di tengah belantara seperti ini. Merasa janggal, aku urung membidik binatang itu. "Woi, kenapa bengong? Kesambat baru tahu rasa," seruan Junior mengagetkanku. Heran, sejak kapan mereka sampai di tempat ini? Aku bahkan tak mendengar suara mesin trail mereka. "Dapat apa?" tanyaku menutupi keterkejutanku. "Cuma ini," Junior menunjukkan beberapa butir telur ayam hutan yang dibawanya. "Serius? Masih ada ayam hutan di tempat seperti ini?" tanyaku lagi. "Lah, ini buktinya." Junior memamerkan telur-telur yang dibawanya itu. "Sudah sore, lebih baik kita kembali ke desa dulu," setelah padi. "Kita masih butuh persiapan untuk aksi kita nanti malam." Kami pun
kembali turun ke desa. Sambil menunggu malam datang, kami kembali mengecek semua persiapan. Senapan beserta amunisinya, teropong malam, senter, dan pesawat AT yang telah terisi daya full. Tak lupa juga persiapan logistik, sedikit makanan dan air minum yang sangat diperlukan. Ingat dengan hal itu, aku lalu mengeluarkan botol air minumku yang isinya tinggal setengah setelah ku bagi dengan si nenek misterius tadi siang. Loh, kok masih penuh? Gumamku tanpa sadar. Kenapa mas? Junior yang melihat aku kebingungan bertanya. Ini botol air minum perasaan tadi isinya tinggal separuh. Kok sekarang jadi penuh lagi? Wah, sudah mulai pikun sepertinya. Masa bekal sendiri bisa lupa? Ledek Junior. Pikun dengkulmu, dengusku kesal. Meski merasa aneh, akhirnya ku simpan kembali botol itu. Mungkin memang aku yang lupa tadi telah mengisi kembali botol itu. Lagi-lagi aku mencoba untuk berpikir positif. Setelah semua siap, kami pun berangkat menuju spot dengan motor trail. Sampai tujuan kami, lalu mempersiapkan senapan-senapan kami. Peralatan lengkap plus dandanan keren. Kalau sampai nggak dapat, aku sikap ya kamu, sindir Badi. Memang di antara kami, akulah yang penampilannya paling keren. Biar kayak Kopassus gitu loh pak. Dulu kan pengen banget masuk militer, tapi nggak kesampaian, buroku. Kami pun lalu berpencar. Gelap menyambutku saat aku memasuki area hutan. Sejauh mata memandang, tak ada titik pun cahaya yang terlihat. Benar-benar seperti di negeri antah berantah. Namun bagi seorang pemburu, gelap bukanlah halangan. Naluriku yang tajam akhirnya menemukan juga mangsa yang akan kami cari. Seekor babi hutan nampak samar di kejauhan. Tak mau membuang waktu, aku pun segera membidik. Jret. Senapan anginku menyalak, timah panas pun melesat. Aku yakin bidikanku tak meleset. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Peluru khusus yang biasanya sanggup menembus patok kepala gajah itu justru mental saat mengenai sasaran. Jancuk, desisku saat melihat reaksi babi hutan yang sepertinya meledekku itu. Binatang itu hanya menoleh sekilas ke arahku, lalu merebahkan tubuhnya. Tidur. Wadus. Kesal aku lalu mengeluarkan pistol airgun dan kembali menembak. Dancok, lagi-lagi aku mengumpat. Saat peluru yang kutembakkan kembali mental dan binatang itu sama sekali tak bereaksi. Ah, setan. Baru ku sadar kalau peluru senapanku saja tak mempan, apalagi airgun. Sadar akan hal itu, aku pun memilih untuk mundur pelan-pelan daripada nanti justru aku yang menjadi buruan binatang itu. Setelah hampir menjauh, aku kembali menyapu area itu dengan teropong malam. Kiri, kanan, depan, dan dapat. Sekilas nampak kilatan sepasang mata binatang. Pelan aku mengendap untuk mendekat. Karena aku belum tahu pasti binatang apa itu. Sambil berjalan mengendap, tanganku kembali mempersiapkan senjataku. Dan mata masih tertuju ke arah mangsaku. Sekian lama semakin dekat dan semakin jelas, hingga aku menyadari bahwa yang kulihat itu adalah astagfirullah. Tanpa sadar aku mendesis saat mendapati seekor musang yang berukuran sangat besar. Benar-benar besar. Di atas rata-rata ukuran musang yang selama ini pernah kulihat. Segera aku mengendap dan membidik.
Satu tembakan telak mengenai tubuhnya, tapi rupanya musang itu cukup tangguh. Binatang itu masih sempat lari sampai beberapa meter sebelum akhirnya menggelepar di semak-semak. Kudekati binatang malang itu, lalu kuakhiri penderitaannya dengan satu tembakan pistol airgun tepat di kepalanya. Mati. Lumayan. Kubungkus tubuh binatang malang itu dengan plastik, lalu kumasukkan ke dalam tas khusus yang sudah kupersiapkan. Aku lalu kembali menyapu area di sekitarku dengan bantuan teropong malam. Suara burung hantu menarik perhatianku. Kuarahkan teropongku ke asal suara itu. Dapat. Burung itu bertengger di atas dahan tak begitu jauh dari tempatku. Segera ku bidik binatang itu, tapi kali ini nasib baik tak memihakku. Tembakanku meleset, karena hampir bersamaan dengan aku menarik pelatuk. Burung itu terbang dan hinggap di dahan yang lain, yang letaknya lebih jauh dari tempatku. Penasaran, aku kembali membidik dan melepaskan tembakan. Namun lagi-lagi sial, peluru tak mau keluar. Cuk, ternyata aku lupa mengisi ulang pelurunya. Buru-buru aku mereload senapanku dan kembali membidik. Tapi, dengan cepat burung itu kembali menghindar. Aku isi lagi senapanku dan kembali membidik. Meleset lagi, isi lagi, membidik lagi, dan lagi-lagi meleset. Entah sampai berapa kali burung itu mempermainkanku, sampai aku nggak sadar kalau burung itu telah menuntunku semakin jauh masuk ke dalam hutan. Mat, suara dari pesawat tate mengejutkanku. Sinar senter dari arah belakang memaksaku untuk menoleh. Nampak Mas Dedi dan Junior di belakangku. Tahan, Mat, mundur pelan-pelan, kata Mas Dedi. Mas Dedi seorang pemburu senior, dan kata-kata itu diucapkan dengan nada sangat serius. Tak ada alasan bagiku untuk membantahnya. Kuikuti saja instruksinya itu. Pelan-pelan aku mundur mendekat ke arah mereka. Tak, Mas Dedi menjitak dahiku, lumayan keras. Sakit Mas, seruku. Kamu gak sedang kesurupan kan? Kesurupan? Kamu gak sadar kalau kamu barusan nyaris dibawa ke alam kubur sama tuh burung? Masih belum mengerti juga. Ini jebakan, Mat. Burung itu berusaha menjebakmu. Jebakan? Masa iya burung bisa? Matamu sudah benar-benar buta rupanya. Lihat, Mas Dedi mengarahkan senternya ke tempat aku tadi berdiri, sambil membidik burung buruanku itu. Jangkrik, suruhku saat menyadari bahwa kalau saja tadi aku maju selangkah saja, jurang yang gelap sudah pasti akan menelanku. Kesal, ku bidik lagi burung yang masih kelihatan bertengger di dahan itu dengan pistolku. Namun lagi-lagi burung itu berhasil kabur. Asu, sungguh tuh kesal. Sudah, balik yuk, ajak Mas Dedi. Kami pun kembali ke tempat di mana kami memarkirkan trail kami. Seekor luwak nampak telah berhasil didapatkan. Namun nalurinya sebagai seorang pemburu kawakan takkan bisa terpuaskan oleh seekor luwak. Saat tengah menyeberangi sungai, laki-laki itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, menyapukan cahaya senter ke suatu arah. Lalu senapannya menyalak. Kembali seekor luwak menambah koleksinya. Aku sampai berdecak kagum melihat aksinya itu. Meski usianya sudah lebih dari 40 tahun, tapi matanya
masih sangat awas dengan keadaan. Lumayan, bisa buat tambahan makan malam, ujarnya sambil memungut uang itu dan memasukkannya ke dalam tas khususnya. Kami kembali berjalan, dan baru beberapa langkah, suara letusan senjata mengejutkan kami. Jelas, dari suaranya itu senjata milik Pak Hadi. Pasti tangkapan besar, pikirku. Tak lama, pesawat AT mendesis. Suara Pak Hadi terdengar meminta bantuan. Tangkapan besar, katanya melalui pesawat komunikasi jarak jauh itu. Kami lalu saling meniup peluit untuk mengetahui posisi Pak Hadi. Mataku terbelalak seketika saat kami sampai di tempat Pak Hadi berada. Seekor babi hutan sebesar anak sapi telah tergeletak tak bernyawa. Berempat kami lalu saling bahu-membahu membuat tandu sederhana untuk menggotong hasil tangkapan besar itu. Dengan sedikit bersusah payah, kami akhirnya berhasil membuat tangkapan besar itu ke tempat kami memarkirkan motor. Kami pun lantas beristirahat sejenak. "Dapat apa kau, Mat?" tanya Pak Hadi sambil memijit-mijit punggungnya. Sepertinya encoknya mulai kumat setelah tadi bersipaku dengan babi hutan itu. "Musang, Pak. Ku pamerkan hasil yang ku dapat malam ini. Mas Dedi dapat 2 luwak. Kamu?" Pak Hadi menoleh ke arah Junior. Junior hanya diam, sementara Mas Dedi tak bisa menahan tawanya lagi. "Dia cuma dapat kumbang pohon. Itu pun hasil dari memanjat, bukan menembak," ujar Mas Dedi. "Wah, payah kamu. Apa-apaan? Buru-buru ke manjat, bukannya nembak," ledekku. "Yang penting kan dapat, Mas." Junior membela diri. "Payah. Eleh, kayak kamu gak aja, Mat. Gak ingat apa dulu? Kamu beberapa kali ikut aku, gak pernah dapat malah nyusahin. Biasa berburu di sawah ya gitu." Pak Hadi meledekku. "Lah kan aku gak pernah ke medan yang kayak gini, Pak." "Eleh, bacot." Serempak kami tertawa. Setelah puas beristirahat, Pak Hadi lalu turun ke desa bersama Junior untuk meminta bantuan warga membawa babi buruan kami turun. Sedang aku dan Mas Dedi tinggal untuk menjaga hasil buruan kami. Sambil menikmati pemandangan malam, kami terus mengobrol sambil sekali menikmati bekal kami. Keju lembaran yang kubawa cukup lumayan untuk sekedar mengejar perut yang mulai terasa lapar. Tengah asik ngobrol, tiba-tiba angin berembus lumayan kencang dari arah belakangku, menerpa tengkukku hingga terasa merinding. Mas Dedi yang duduk berhadapan denganku segera melempar bungkus keju yang dipegangnya, lalu berdoa melantunkan ayat kursi. Entah apa yang buatnya takut dan melotot ke arahku atau arah belakangku. Aku mencoba menoleh ke belakang, namun Mas Dedi menahannya dengan sebuah isyarat sambil terus membaca doa-doa dengan suara yang makin kencang. Suaranya bergetar, wajahnya berkeringat. Ia lalu memejamkan matanya sambil terus membaca doa-doa. Pelan-pelan tiupan angin pun mereda, bersama dengan Mas Dedi yang kembali membuka matanya dan menyeka keringat di wajahnya. Laki-laki itu hanya membisu saat kutanyakan apa yang terjadi sebenarnya, dan malah kembali asik menikmati kejunya. Sampai setitik cahaya menyorot ke arah kami dan deru rawangan knalpot motor mendekat ke arah kami. Aku belum mendapat kejelasan tentang apa yang sebenarnya yang tadi dilihat oleh Mas Dedi.
Warga telah datang dan ojek gunung. Aku segera membantunya menaikkan babi hasil buruan kami itu, lalu mengikutinya dari belakang menuju ke arah desa. Kedatangan kami disambut meriah karena berhasil mendapat buruan besar plus 2 ekor luwak dan seekor musang. Sampai di desa, Pak Hadi segera membawa babi hasil tangkapannya ke belakang rumah. Entah apa yang akan dilakukannya dengan babi sebesar itu. Aku sendiri bersama Mas Dedi sibuk menguliti dan motong-motong dengan luwak serta musang hasil tangkapan kami. Sambil bekerja, aku masih penasaran, mencoba kembali bertanya kepada Mas Dedi tentang apa yang kami alami di hutan Perusan. Namun, lagi-lagi Mas Dedi lebih memilih untuk diam. "Beneran, kamu gak melihatnya, Mat? Sangat menyeramkan loh." Hanya itu yang diucapkan oleh Mas Dedi. Ya sudahlah, mungkin Mas Dedi punya alasan tersendiri hingga tamu bercerita. Aku lalu fokus pada daging yang sudah siap masak ini. Anak perempuan dari pemilik rumah datang bantu. Seorang gadis desa dengan kecantikan yang khas dan usia yang sudah matang, sukses membuat mataku enggan untuk berkedip. "Ini biar saya saja yang masak ya, Mas. Mas istirahat saja dulu," kata gadis itu. "Sebut saja namanya Anissa." Dengan suaranya yang terdengar sangat merdu di telingaku. "Iya, Mbak," jawabku. "Jangan panggil Mbak, panggil saja Nisa, Mas." "Iya Nisa, Mas," kataku lagi mencoba sedikit ngebayol. "Ih, Nisa, nggak pakai Mas di belakangnya." Gadis itu memasang wajah cemberut, lalu beranjak menjauh dariku. Ekor mataku masih sempat melirik tangan gadis itu yang begitu luas meracik bumbu. Rasa kagum mulai tumbuh di hatiku. "Sudah siap nikah lagi?" tanya Mas Dedi, seolah bisa membaca pikiranku. Aku hanya tersenyum kecut. "Sudah 2 tahun semenjak istrimu meninggal, kurasa sudah waktunya untuk..." Nanti biar ku pikir dulu, Mas." Cepat ku potong ucapan Mas Dedi itu. "Mat, semenjak istrimu meninggal, ku perhatikan kamu tuh kayak orang linglung. Masa lalu cukup kamu jadikan pelajaran saja, Mat. Dan sudah waktunya kamu memulai lembaran hidup yang baru," ujar Mas Dedi lagi. "Aku merasa belum siap, Mas. Sampai detik ini, aku masih sering terbayang istri sama anakku." "Ya, namanya juga kehilangan, itu memang gak enak, Mat. Apalagi kehilangan orang-orang yang paling kita sayang." Kembali, aku hanya bisa tersenyum kecut. Mengingat almarhumah istri dan anakku, membuat hati ini kembali merasa sakit. Tapi benar kata Mas Dedi, aku gak boleh berlarut-larut. "Kalau mau nanti aku kenalin. Kayaknya Anissa cocok buat kamu," bisik Mas Dedi lagi. Tak kuhiraukan kata-kata laki-laki itu. Aku justru menghampiri Pak Hadi yang tengah sibuk masukkan potongan-potongan daging celeng ke dalam freezer. "Emang mau buat apa daging celeng sebanyak ini, Pak?" tanyaku. "Ada kok yang beli di sekitar sana." Pak Hadi menyebutkan salah satu nama daerah yang sangat familiar di telingaku, membuatku merasa mual tiba-tiba. "Jangan bercanda, Pak. Aku lumayan sering jajan cilok di sana," kataku. Tak terbayang kalau cilok yang biasa ku beli dan ku makan itu ternyata. Memang wajahku ini tidak sedang bercanda. Aku semakin mual mendengarnya. Jadi benar kalau... aku tak mau membahas lebih lanjut.
Mana Junior, Pak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Tadi diminta buat nemenin ambil air di sumber kalau nggak salah, jawab Pak Hadi. Si pemilik rumah, yang juga adalah adik dari Pak Hadi dan ayahnya Nisa, bertanya. Itu loh, anaknya Pak Kliwon, jawab Pak Hadi. Si Aidi, iya. Astagfirullah, sampai serius mas? Lah, emang kenapa toh? Aini itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu mas. Yang benar, iya mas. Dan Pak Kliwon serta istrinya juga sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jangan bercanda kamu ya, Pak Hadi terlihat gusar. Aku memang sudah lama tidak datang kemari, tapi aku tidak bercanda mas, ujar si pemilik rumah yang segera dibenarkan oleh salah seorang penduduk yang mendengar percakapan itu. Innalillahi, jadi Junior tadi? Bagi Pak Hadi dengan nada cemas. Sorot matanya jelas menampakkan kekhawatiran yang teramat sangat. Mengingat si Junior memang masih benar-benar seorang junior yang sama sekali belum tahu menahu soal seluk-beluk hutan. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.